gitu kan, kita lakukan pendampingan gitu kan, kita banyak melakukan diskusi dengan petani gitu kan, baik itu kelompok perempuan, kelompok laki-laki, kaum muda-mudinya gitu Hmm, kan. Kalau aku karena yang perempuan dan anak, jadi lebih seringnya ke yang bidang perempuan dan hmm. anak. Jadi setiap itu aku datang bergiliran gitu. Ting, 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 ting. Halo semuanya, jemaah Gibah Sana. Kembali lagi kita ke acara Gibah. Eh, nggak kerasa kita sudah menginjak seri keempat Gibah Sana. Dan pada seri kali ini kita bakal membahas seputar dunia pertanian, terutama yang berkaitan dengan pemuda. Seperti tema kita pada seri kali ini, yakni yang muda yang bertani. Dan nanti kita bakal berbicara banyak seputar dunia pertanian dengan Mbak Endang. Jadi sebenarnya mengapa tema kita pada edisi kali ini mengangkat seputar pemuda dan petani gitu, seperti itu ya. Dan belum lama ini Presiden Joko Widodo juga menyinggung terkait dengan generasi muda yang sedikit yang menjadi petani. Dan mungkin teman-teman kalau mendengar kata petani itu selalu identik dengan laki-laki gitu ya. Dan kenapa di sini saya mengundang seorang perempuan masih muda, terus juga memiliki ketertarikan di dunia pertanian. Ini kan sesuatu yang menurut saya pribadi langka gitu. Oke, sebelumnya makasih banyak nih. Aku manggilnya apa nih? Endang, Mbak Endang, atau Tante, atau gimana? Biasa Oh, Mas, biasa. atau anakku ya langsung Oh, Mas. iya. Maaf, pakai Indonesia ya, nggak semua teman-teman pasti bisa bahasa Jawa. Oh, iya. Oke, saya pakai bahasa santai Siap. aja, Zah. Santai aja ya. Udah siap mengutarakan unek-unek untuk dibahas sana lah ya. Bukan unek-unek sih, tapi sharing lah ya, berbagi mungkin keluh kesah pengalaman selama bergelut di aktivitas seputar pertanian seperti itu ya. Dan mungkin bisa cerita untuk mengawali gibah sana. eh, Mungkin aku perlu mengenalkan singkat dulu ya terkait dengan eh, Endang ini, yang nama lengkapnya Sania. Sania Darudah gitu kan. Eh, ini salah satu temen aku sebenarnya yang kita ketemu pertama kali di Salatiga. Waktu itu aku lagi mau ya lihat-lihat seputar kelompok petani di Salatiga yang cukup aktif, namanya Korea Toiba seperti itu. Dan Endang ini banyak jadi tour guide pas itu kan, nemenin aku buat liputan itu, buat lihat-lihat kelompok Korea Toiba itu seperti apa gitu. Dan ternyata sampai sekarang Endang ini masih aktif di paguyuban itu gitu kan. Dan aku tertarik sih untuk mungkin bisa cerita gimana sih awalnya kok bisa masuk ke situ gitu, atau punya ketertarikan untuk menggeluti dunia pertanian gitu kan. Kalau aku mendengar kata petani itu kan selalu identik dengan laki-laki gitu kan. Terus juga usianya lanjut gitu kan. Tapi ini seorang pemuda gitu kan, pemudi gitu, perempuan masih muda terus punya ketertarikan itu, gimana sih ceritanya? Mungkin bisa cerita. Oke, makasih Muza, kepala sekolah di Bahasana. Keren banget dia dari Fakultas Dakwah sekarang buat konten di Bahasana, punya jamaah di Bahasana. Oh, Selamat malam, sampai pelatih di Bahasana. bisa. Dikit ya, Zaz. Sebenarnya aku ketawa maksudnya gimana sih ceritanya dari dulu kan, maksudnya kenapa kok aku bisa sampai di serikat tani gitu kan, di pertanian, karena
awalnya aku itu kan dulu kan fakultas tarbiyah ilmu pendidikan keguruan kan, fakultas tarbiyah ilmu keguruan, terus aku ambil jurusannya pendidikan agama Islam. Tapi kok sekarang bisa ke Serikat Tani, nah itu nyasarnya gimana sih, itu kan nggak masuk akal gitu ya. Jadi awalnya itu kan di Serikat Tani itu kan aku mau masuk ke situ kan kenalan gitu kan. Karena aku mau situ itu kan kebetulan ada alumni, coba kamu ke situ, di situ kelihatannya juga mereka buka ruang untuk anak muda gitu kan. Nah awalnya aku di situ ikut kegiatan, waktu itu diskusi sama perwakilan kelompok tani perempuan. Waktu itu ada kegiatan diskusi soal reproduksi gitu kan. Aku juga mikir ini serikat ini ada diskusi soal perempuan juga, maksudnya berarti emang concern di isu perempuan kan. Nah terus mulai dari itu aku kan belajar gitu kan. Aku lulus dari tahun 2017 bulan April, kemudian mulai belajar di situ gitu kan. Aku jadi volunteer waktu itu. Nah tahun 2018 atau 2019 itu memang baru itu dibuka praktek pertanian organik, saat itu padi gitu. Tapi aktivitasku sebelum praktek pertanian organik itu kan aku sering diajak ke desa-desa gitu lah, gitu kegiatannya kan ke desa-desa. Jadi ada kegiatan untuk petani, ada untuk perempuan petani, KWT, forum perempuan, juga forum pemuda namanya Lumbung Sumber Daya Pemuda LSDP. Nah itu di situ ketika kegiatannya kita banyak sih, kita diskusi gitu kan, kita melakukan pendampingan, kita hadir ke tiap pertemuan rutin seperti itu. Jadi itu sih kegiatanku sebelum praktek itu kan. Nah ketika praktek pertanian itu aku kan aneh juga ya, masa di Serikat Tani nggak pernah ngerasain bertani gitu sih. Aku coba ikut pelat, kebetulan Serikat sendiri ngadain itu gitu kan. Nah waktu itu ya pesertanya itu kebanyakan emang petaninya itu yang usia lanjut ya. Yang perempuan itu cuma ya, aku sama ibu-ibu satu. Gitu. Itu peserta berapa ya, 20 atau 25 gitu kan, karena nanti prakteknya bisa banyak orang, tapi yang ikut kayak workshopnya itu kan cuman berapa orang gitu kan. Aku sama Bu siapa ya, Bu Hidayah itu cuma 2 orang itu gitu kan. Nah memang kendalanya saat itu kan nanti kan tiap orang ini kan akan praktik di desanya masing-masing gitu kan, karena ada juga sih beberapa yang nggak punya lahan gitu kan, tapi kita itu ada orang yang nggak apa-apa nanti ngolah di lahan saya aja gitu kan, ya udah kan. Nah ketika prakteknya itu aku mulai dari nol gitu kan, jadi memang benar-benar belajar pertanian dari nol gitu. Tapi sampai sekarang pun juga tetap masih proses belajar sih, dibilang ahli juga enggak, karena tetap masih belajar terus gitu kan. Waktu itu praktek tadi mulai dari menyemai benih gitu kan, kita juga diajari cara membuat mikroorganisme lokal untuk nutrisi padi itu. Kita juga waktu itu kan pengomposan dulu ya, karena tanahnya itu kan dikasih teksturnya agak keras gitu, maka harus dicampur organik dulu gitu kan, supaya tercampur nutrisi gitu kan. Terus habis pengomposan itu kita juga melakukan penyiangan mungkin kalau teman-teman paham yang namanya mapen ya, itu pakai kayu bambu yang panjang, di bawahnya itu ada persegi, di bawahnya ada paku, itu nanti untuk menghalusi itu didorong gitu pakainya, kita harus maju mundur bolak-balik dorong itu gitu kan, seperti itu supaya tanahnya kan gembur, nanti kan pengomposannya itu kan bisa tercampur sama tanah. Terus juga bersih juga, karena kalau padinya tumbuh, nanti rumputnya tumbuh kan, nanti ketika disemprot pakai pupuk organik tadi kan khawatirnya nanti rebutan nutrisi gitu kan, rumputnya yang tumbuh gitu. Jadi waktu itu ya kita penanaman tuh juga ya, aku ngerasain penanaman pertama kali itu pegel juga sih ya gitu, maksudnya kayak orang mungkin sekedar nanam gitu kan, apalagi kalau kita lihat kebanyakan mungkin buruh tani yang perempuan itu nanam aja nggak biasa, padahal itu juga nggak enakin badan lah, harus bongkok, harus jualan. Itu juga kita kasih jarak tanam 30 cm gitu kan, kita setiap 10 hari sekali itu kita harus melakukan penyiangan rutin, dan nanti setiap 2 minggu sekali itu ada sekolah lapang. Jadi teman-teman yang habis ikut kegiatan training atau workshop tadi itu kan kita akan mengamati pertumbuhan padi itu tadi, kita mengukur tingginya, terus jumlah anakan padinya itu kan datangnya ada berapa, kemudian ada hama apa, kondisi tanahnya gimana, di-sharingkan, bagi buat rekomendasi gitu kan. Seperti itu sih kurang lebih waktu itu ya, hampir setengah tahun ya aku coba itu. Tapi memang ya itu sih kenapa kok kita kaitkan dengan perempuan ya, teman-teman pasti
sadar juga ya kalau kita lihat dalam budaya itu di norma sosial itu kan lebih sering yang namanya pekerjaan domestik. Teman-teman mungkin dengar istilah masak, macak, mana, apa kasur, dapur, sumur itu Oh iya, dikatakan ke perempuan kan. iya. Sehingga aksesnya mereka, ruang mereka untuk belajar itu kan seolah-olah tapi aku harus ngurus anak, aku harus masak dan sebagainya, itu terbatasi gitu kan. Jadi bisa saja ruang, akses dan kesempatan itu ada, tapi karena beban ganda ini yang masih harus dikerjakan oleh perempuan gitu kan, mereka nggak bisa ikut di situ gitu. Karena bisa juga kan kepikiran, oh iya soal anak gimana, nanti masak di rumah gimana gitu. Meskipun itu bisa dikerjakan bersama gitu ya, bisa kerjasama dengan partnernya gitu, tapi masih aja sih lebih banyak beban kerja rumah tangga itu kan dilakukan oleh perempuan. Kemudian mungkin juga banyak juga sih ya kita lihat stereotip gitu kan, ih perempuan kok inap sih gitu, ih perempuan kok pulang malam, jangan-jangan ada kutip jangan-jangannya itu kan, jadi kayak ruangnya terbatasi gitu. Soal beban ganda stereotip itu memang ada gitu kan, jadi memang karena beban ganda itu tadi, karena stereotip juga akses pada perempuan ini kan juga mereka akan sulit gitu. Tapi sebenarnya itu bisa dilakukan kok. Katanya saya juga coba aku ikut tanam padi. Pengalaman pertama kali itu ya aku ikuti pelan-pelan, alhamdulillah bisa gitu kan. Yang belum aku coba saat itu adalah ngendarin traktor. Itu aku belum coba karena pas ada sesi itu aku lagi acara kemana. Itu emang belum ada pengalaman di situ. Tapi salah satu peserta aku itu dia udah coba ngendarain traktor gitu. Kalau sekarang sih setelah ada kegiatan itu aku coba tanam di rumah gitu kan. Jadi aku memang nggak punya lahan, nggak punya sawah gitu kan. Aku punya pekarangan di rumah masih sedikit, tapi aku coba tanam yang bisa apa yang mudah gitu kan. Jadi bisa pakai polybag, bisa pakai bungkus bekas minyak goreng, itu juga bisa kita manfaatin kan, kita cuci dulu, kita jemur. Terus kalau untuk tanah aku minta tetangga, kalau tetangga udah kok kelihatannya udah tanahnya kan sering aku minta aku dudukin gitu kan, jadi kan kayak ada cekungan gitu, aku juga nggak enak kan lama-lama minta temanku juga alhamdulillah yang baik, nggak apa-apa ambil aja di kebunku, ambil aja itu yang udah aku campur sama kotoran sapi, itu bisa langsung nanam yang buat pupuk cair itu juga gitu kan, kamu ambil aja di rumah. Lagi-lagi karena keterbatasan rumah sih ya, karena aku nggak punya tempat juga untuk pengomposan, jadi emang terbatas gitu. Tapi selama ini ya alhamdulillah setelah ikut pelatihan itu sih aku terapin sendiri, tanam-tanam di pekarangan gitu kan, ada tanaman sayur, tanaman rempah-rempah kayak jahe merah aku juga tanam. Terus ada stroberi, daun salam, macam-macam sih aku tanam. Alhamdulillah juga sekarang bisa tumbuh gitu kan, minimal kita itu bisa menyediakan makan sehat untuk rumah kita sendiri. Karena kalau misalkan makan sayur kan kalau kita banyak sekali yang di pestisida gitu kan, jadi istilah kita netralisir juga lah, minimalisir itu dengan tanam yang alami gitu. Dan sebenarnya kalau dibilang maksimal, lebih maksimal kalau kita punya lahan. Jadi itu akan lebih maksimal lagi untuk pertumbuhan akarnya, akan lebih bagus kalau di lahan gitu. Karena aku pernah juga tanam labu, tanam melon di rumah, itu tumbuh gitu loh. Tapi habis itu juga karena keterbatasan tempat gitu kan, nggak punya lahan ya, akhirnya kering terus mati gitu kan. Jadi kalau di lahan insya Allah pertumbuhannya kalau lebih bagus karena akar kan tetap terus tumbuh gitu kan. Jadi kalau teman-teman di rumah punya pekarangan, teras, atau yang di rumah punya lahan, itu kita bisa manfaatkan betul untuk konsumsi pangan sehat kita. Kita butuh itu untuk keberlangsungan hidup, bukan hanya untuk keberlangsungan hidup kita sebagai manusia, tapi juga kelestarian alam lingkungan kita itu terjaga. Dan kemudian bagaimana kondisi muda-mudi tani di desa, itu memang banyak juga sih mereka yang selama aku ke bawah itu, ketika ikut pertemuan itu mungkin hanya 1-2 kalau aku lihat yang muda ini, antara itu 1-2. Kalau yang perempuan yang masih muda, ibaratnya apa ya, kalau usia muda itu kan antara usia 18-35 gitu kan, itu masih dikategorikan muda. Setelah itu masih masuk kategori pemuda gitu kan, meskipun dia itu udah nikah dan punya anak gitu kan. Mungkin paradigma kita kan apa cara pandangnya, oh yang masih muda itu yang masih single, yang masih jomblo gitu kan. Tapi kalau mereka di usia 18-35 meskipun dia udah menikah, itu masih dikategorikan anak muda gitu. Tapi ya hanya 1-2 itu gitu kan, rata-rata ibu-ibu semua gitu kan. Ya ada sih mereka pemuda yang merantau
ada yang kerja di pabrik gitu kan, ada juga yang belum beberapa di desanya. Perempuan lebih sering mereka ikut ke suaminya gitu. Nah ini ada yang menarik juga nih, kalau mereka ikut suaminya dari yang awalnya bertani itu juga itu bertani gitu loh, bertani karena emang bantuin suaminya, yang kedua adalah kepepet untuk kebutuhan hidup gitu. Jadi memang yang bertani emang atas dasar ingin melestarikan apa ya profesi ini, ingin megang jiwa petani ini, itu memang masih aku lihat sih masih sulit itu sejauh ini. Aku lihat ya mungkin ada beberapa ya, tapi yang aku temui dari forum-forum yang ada di desa sendiri itu hanya itu sih gitu. Apa ya, kalau di forum ibu-ibu bapak-bapak itu ya mungkin hanya beberapa. Kalau Karang Taruna sih juga ada yang aktif gitu kan, ada juga yang belum mengorganisir pemuda gitu kan. Kalau kegiatan pemuda ada sih, mungkin kegiatannya cuman ya ketika ketemuan itu iuran gitu kan. Terus kalau misalnya ada hajatan gitu, itu juga mereka baru gerak gitu kan. Tapi yang bisa memanfaatkan forum muda-mudi tani ini untuk pengembangan kapasitas, untuk pengembangan skill, untuk berbagi ilmu pengetahuan, diskusi, nah itu yang menurut aku harus dikembangkan dan harus digerakkan. Ada juga sih aku punya temen itu juga yang ada di salah satu basis kita itu di Prajuk, mereka itu muda-mudi tani. Teman-teman bisa kunjungi Instagramnya Surga Farm, itu mereka melakukan aktivitas pertanian bersama-sama, itu di lahannya masing-masing. Mereka menghasilkan sayur organik, itu ada 30 jenis sayur organik. Nah itu ada teman saya namanya Mas Slamet, itu dulu ikut pelatihan organik itu di Jawa Barat, dia dengan 2 orang, dia dengan temannya satu, beda dusun tapi masih satu desa. Tapi setelah pulang mereka harus mikir FPL-nya, aku harus ngapain nih, hasil dari ini seperti apa gitu. Mereka menggerakkan teman-teman yang ada di desanya, dan itu juga disupport oleh petani yang lainnya. Kemudian setelah itu mereka mengumpulkan teman-teman petani muda dari 25 anggota itu sekarang jadi 16 anggota di Surga Farm itu. 13 anggota laki-laki, 3 anggotanya perempuan gitu. Nah itu memang dia juga cerita awalnya sempat gagal juga sih, karena peralihan kan dari yang konvensional ke organik itu sempat mengalami gagalan. Tapi dia bilang aku nggak kapok sih, tetap usaha gitu kan, meski ada beberapa anggotanya yang udah nggak aktif gitu kan, ya itu nggak apa-apa gitu. Bahkan ada juga yang mungkin secara keanggotaan tertulis namanya laki-laki gitu, bisa aja nama suaminya, tapi yang aktif juga Perempuan ya. perempuan juga terlibat itu dalam proses produksinya. Nggak hanya di penanamannya, tapi mereka juga untuk pengemasannya, yang membawa hasil panennya itu juga ada peran perempuan di situ itu. Dan ini juga kadang memang kita apa ya, nggak dianggap apa ya, masih yang dilakukan perempuan itu kadang masih dilihat sebelah mata gitu kan, karena itu bukan dilihat dari sesuatu hal yang besar, padahal yang namanya mulai suatu kan itu dari hal yang kecil gitu loh. Dan ini masih jarang dilihat juga gitu. Dan memang sebenarnya di desa perlu forum-forum seperti itu ya, kita menggerakkan anak-anak muda, entah lewat Karang Taruna atau buat kelompok pemuda muda-mudi desa atau forum pemuda gitu kan. Nanti di situ kita mulai melakukan diskusi atau melakukan pendidikan, misalkan di sekolah pertanian, pendidikan pertanian dan kekinian gitu. Kemudian ada juga mungkin pengolahan pangannya gitu kan, yang namanya hasil pertanian itu tidak berhenti di pasca produksinya aja, misalkan hanya singkongnya aja gitu kan. Nah, kalau singkong misalkan ada nih yang 1 kilo cuman dihargai 700.000. Lah ini kalau untuk meningkatkan nilai jualnya gimana nih? Oh mungkin harus ada inovasi, kita arahkan ajak anak muda untuk ke situ. Itu sih beberapa hal yang bisa dilakukan gitu. Dan untuk aku sendiri memang selama ini tanaman-tanaman di rumah itu masih untuk konsumsi pribadi ya. Belum dijual atau gimana, karena masih terbatas, jadi ya masih buat aku sendiri. Juga yang pernah dulu daun salam di rumah tuh mau dibeli yang jual sayur gitu, tapi sama aku nggak boleh gitu. Ada juga yang nyaranin ini daun minyak bagus dijual aja, jangan dulu. Masih ya emang kesannya kayak ih gimana sih, apa sendiri gitu. Ya gimana, emang apa yang merawat ya mungkin kebutuhan pangan ini untuk aku sendiri, minimal untuk pangan sehat yang ada di keluarga. Kita bisa melestarikan juga gitu. Mungkin beda ya kalau kita melihat
pekarangan kita kosong, lahan kita kosong, lompong nggak ada apa-apa. Tapi ketika kita tanami, meskipun itu sedikit atau kecil, itu nanti ngasih kesan yang beda. Karena itu akan apa yang membuat kita itu berinteraksi dengan alam gitu kan. Kita juga butuh oksigen. Hablum minal alam gitu ya. Stres itu manfaat alam itu luar biasa loh, kita kalau ngerti gitu kan. Terus kenapa sih apa manfaatnya menginjak tanah, itu juga ada manfaatnya kan, itu bisa untuk mengurangi stres juga. Ya penghijauan itu kan untuk relaksasi, mungkin buat orang cuman gitu aja, tapi sebenarnya enggak gitu kan, itu untuk kesehatan kita juga. Tadi Endang bicara banyak soal bagaimana aktivitas dia di Serikat Paguyuban Petani Korea Toiba, terus kemudian dia juga banyak bercerita aktivitas di rumahnya dia, kegiatan bertani yang dia memanfaatkan lahan pekarangan dengan memanfaatkan semacam media tanam polybag macam seperti itulah, dan dia menanam berbagai macam tumbuhan yang itu bisa menjadi konsumsi buat keluarga. Dan tadi juga yang saya garis bawahi terkait dengan cerita dari si Endang ini adalah kita mungkin salah satu motivasi kita yang bisa menjadi penggerak kita mengapa harus menanam adalah untuk menyediakan asupan yang sehat untuk keluarga kita, seperti itu. Halo, ini sudah tergabung kembali. Apakah mendengar suara saya? Suara saya. Macam kuis saja ini. Oke. Oh, tadi nggak jelas. Sorry. Oh, ternyata memang ada trouble ya. Sorry banget nih teman-teman yang udah bergabung. Maklum lah ya, namanya Gibah Hasanah itu kan kita bercerita bebas gitu, dengan riang dan gembira gitu. Oh ya, Endang, tadi sampai mana ya? Tadi panjang banget nih, Endang udah cerita banyak banget terkait dengan aktivitas di Serikat Paguyuban, terus kemudian aktivitas di rumahnya sendiri, terus juga tadi sempat cerita advokasi pemuda-pemuda desa seperti itu. Nih mungkin aku juga pengen cerita nih, Endang. Ini kan aku juga kan sebagai anak petani gitu kan, sebagai anak petani, terus kemudian seperti yang aku tulis di postingan gitu kan, dan aku melihat keluarga aku sendiri, misalnya contohnya seperti itu kan, kadang aktivitas pertanian itu kadang sekarang itu agak kurang menguntungkan, katakanlah seperti itu ya. Kadang ini kan aku kan petani padi ya. Tadi kan Endang banyak bercerita sayuran dan sebagainya gitu kan. Dan mungkin teman-teman yang ikut bergabung juga mengalami kondisi bermacam-macam itu, entah itu sayuran dan sebagainya gitu kan. Kalau memang dia petani gitu kan. Nah, kadang itu ongkos produksi, terus kemudian hasil produksi itu kadang nggak sebanding gitu kan, kalau diukur dari pengeluaran materi, terus kemudian juga tenaga gitu kan. Kadang salah satu persoalannya itu kan hilirisasi kan, atau penyaluran, maksudnya pas sebelum produksi, pasca produksi kan ada distribusi seperti itu gitu kan. Nah, mungkin ini juga yang menjadi salah satu mungkin kurang ketertarikan pemuda zaman sekarang untuk terjun atau bergelut di bidang pertanian secara profesional ya. Artinya dia hidup dari situ, dia jadikan sektor pertanian sebagai sumber penghidupan dia gitu kan. Mungkin bisa cerita juga, Ndang, gimana sih gimana sih di Salatiga mungkin yang diadvokasi atau didampingi Korea Toiba untuk merespon seperti ini gitu kan. Kalau kemarin kan sempet tuh Korea Toiba juga menyerap pas kunjungan ke sana ya. Pas aku kunjungan ke sana kan ada cerita kalau Korea Toiba juga melakukan penyerapan terhadap hasil-hasil dari petani gitu kan.
Itu gimana itu, Tang? Jadi gini aja, ini kan ya benar, tadi aku cerita sedikit ya, kita kan perlu melakukan sebuah pelatihan untuk para pemuda ini nih, mungkin mereka bisa istilahnya kan menggerakkan di forumnya itu, di kelompoknya itu kan, itu untuk membuka pasar baru gitu kan, dikelola bagaimana supaya hasil pertanian ini dikelola, dipusatkan oleh pemuda itu sendiri. Nanti kita buat ruang-ruang misalkan forum pertanian, pengembangan kapasitas gitu kan. Kita lihat nih misalnya aku mungkin apa yang mau bisa kembangkan teman-teman pemuda itu kira-kira ada kreativitas apa, ada inovasi apa, kita ajak diskusi ke situ gitu kan. Memang kalau di basis itu juga itu kan macam-macam nih, gitu kan ada yang makan pagi, ada yang hortikultura, gitu kan ada yang tadi seperti itu, jadi itu banyak gitu kan. Tapi kita harus bisa sama organisasi pemuda ini kita buat forum, lalu kita nanti berikan pelatihan peningkatan kapasitas mereka gitu kan untuk menjadi mitra atau sharing gitu kan, pasar itu kan bisa gitu. Di gerakan sendiri mungkin emang kan sulit, tapi kalau kita ajak mereka diskusi, kita kasih pelatihan gitu kan, kita sharing bermitra, itu akan bisa membuka peluang baru untuk juga mendapat akses itu juga. Jadi memang membuka apa ya, memperbanyak seluas mungkin atau memperluas jaringan seperti itu ya, salah satu kunci yang bisa dilakukan gitu. Mungkin melalui aktivitas kelompok-kelompok tani gitu kan. Kadang salah satu persoalan juga di desa kan, kadang kelompok taninya ini nggak jalan juga kan. Kadang ya petani itu seperti dia ya berjalan masing-masing gitu kan. Nah, bagaimana sih ketika dari Endang sendiri nih selaku orang yang sering berkaitan atau sering berhubungan dengan para petani gitu kan, untuk menarik atau membangun kesadaran petani untuk berkelompok, untuk berjaring seperti itu gitu kan. Karena tak kira sangat sedikit sekali ya petani yang dia itu punya kesadaran untuk bergabung dalam suatu wadah kelompok tani gitu kan. Dan itu seperti apa gerakan yang pernah dilakukan gitu kan? Apa ada treatment khusus atau seperti apa gitu? Jadi tadi ya, kalau namanya organisasi itu kan memang kita nggak hanya istilahnya dikumpulkan aja, kemudian enggak, tapi itu harus aman dilakukan pendampingan betul gitu kan. Nanti kan setelah kita ajak ngobrol dengan petaninya gitu kan, kita buat suatu wadah gitu kan untuk sebuah kegiatan. Mulai dari kegiatan itu orang-orang dikumpulkan, nanti diskusi, kita bentuk kelompok gitu kan, tentukan nanti koordinatornya, tentukan jadwal pertemuan rutinnya. Nah nanti mulai dari situ nih, mulai dari jadwal pertemuan rutin itu kita datang ke situ gitu kan, kita lakukan pendampingan gitu kan, kita banyak melakukan diskusi dengan petani gitu kan, baik itu kelompok perempuan, kelompok laki-laki, kaum muda-mudinya. Kalau aku karena yang perempuan dan anak, jadi lebih seringnya ke yang bidang perempuan. Jadi setiap itu aku datang bergiliran gitu kan. Misalkan hari ini jadwalnya aku ada di Cepogo, Kabupaten Boyolali, besok lagi di Kabupaten Sragen, lalu selanjutnya di mana, di Kabupaten Semarang, di Ketapang, seperti itu. Jadi memang nggak langsung bikin, nggak jadi harus didampingin gitu kan, soal pengorganisasian gitu kan. Itu memang pengorganisasian itu menurut aku jadi kunci penting gitu kan, supaya mereka kuat gitu kan ya. Kalau misalkan yang sudah, nanti bergantian tinggal kita lakukan penguatan organisasinya. Jadi kayak gitu, memang harus didampingin. Betul sih, saya nggak bisa langsung lepas. Dan emang pun juga nggak mudah sih. Kalau aku dengar cerita dari teman-teman yang udah senior gitu, mereka udah berapa tahun ya gitu kan, lebih lama kan. Kalau aku kan dari 2017 berarti sampai sekarang 4 tahun ya? Lebih dulu dari gitu. Iya, kurang lebih aku 4 tahun. Nggak kerasa ya? Bercocok tanam 4 tahun gitu kan. Kalau bercocok tanamnya mungkin tahun berapa ya, 2018 atau 2019, aku lupa yang dari pertama untuk apa tadi organik itu, aku lupa, tapi sekitar itu. Kalau nggak 2018, 2019, iya 2018 akhir sampai awal 2019, iya. Jadi mulai dari tahun 2018 akhir itu selesai pelatihan, terus praktek lapangannya tahun 2019 awal. Dang,
kalau ini kan teman-teman nih banyak yang bergabung mungkin ya, maksudnya yang gabung di diskusi ini atau barangkali yang nanti lihat video ini gitu kan, tertarik misalkan ingin belajar seputar pertanian, mungkin bisa apa ya istilahnya, langkah awal apa sih yang perlu dilakukan ketika kita pengen belajar bertani gitu kan, selain kita dari lingkungan sekitar. Misalnya kan kalau aku kan sebagai anak petani gitu kan, terus aku juga kan perlu ada bimbingan gitu dan sebagainya. Apakah Qorya Thoyibah juga bisa menampung itu gitu kan, atau Qorya Thoyibah punya cabang di Jawa Barat, misalkan aku nih misalkan di Indramayu gitu kan, bisa tuh berjejaring dengan apa gitu kan, biar kita juga bisa belajar, bisa sharing seperti itu. Dan bisa nggak? Kita bisa aja. Aku rasa namanya kita belajar ilmu itu dari siapapun ya. Maka yang pertama bisa jaringlah dengan siapapun gitu kan. Bisa aja mungkin teman-teman di SPP, Serikat Paguyuban Petani, atau teman-teman yang mereka itu aktif di isu-isu lingkungan gitu. Karena kita juga nggak bisa sendirian gitu kan. Kita juga bermitra. Aku pun juga di sini punya kenalan dengan teman-teman yang emang concern di bidang lingkungan gitu kan, pengolahan sampah, dan kemudian mereka yang suka tanam-tanam pohon dan sebagainya. Nah, kita bisa berjejaring. Kemudian kalau yang aku tahu sih Serikat Paguyuban Petani itu di Jawa Barat itu juga ada STP Industri sama Garut itu ada. Itu juga ada. Belajar dengan mereka. Nah, mungkin kalau ada diskusi atau forum-forum yang berkaitan dengan pertanian, dengan lingkungan, ikut aja nggak apa-apa, karena dari situ kalian akan dapat teman, dapat mitra, bisa saling belajar, tukar pikiran satu sama lain gitu. Itu bisa dilakukan ya dengan forumnya. Kemudian kalau untuk yang PPT Jawa Barat, setelah aku ada SPP Garut sama Indramayu, itu juga ada berjejaring. Itu juga karena aku juga untuk pengembangan ilmunya ini kan nggak cukup di satu jaringan aja gitu. Terakhir kemarin di Sri Organisasi Nasional, tapi ternyata ini juga ada yang lain bergerak di bidang lingkungan. Menurut aku nggak apa-apa gitu kan, ikut aja belajar bersama. Oke.